Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazy Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @gailan official channel. Dia menulis, "Min mau makaroni cikuruk nggak? Lagi makan nih." Wah, makanan apa itu guys? Kalau enak bolehlah bagi sedikit lah guys. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul The Jungle Book yang rilis pada tahun 2016 lalu. Film ini berkisah tentang seorang anak kecil yang dibesarkan oleh serigala di tengah hutan India. Film ini dibintangi oleh Neil Sethi, diisi suara oleh Bill Murray dan Idris Elba. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Jungle Book. Semoga. Alkisah pada tahun 1890-an di hutan Siwan, India, hidup seorang anak manusia bernama Mowgli. Mowgli adalah anak yatim piatu yang ditinggalkan di tengah hutan sejak kecil. Saat itu, seekor panther yang bernama Bagheera kasihan melihat Mowgli sendirian. Bagheera akhirnya menitipkan Mowgli untuk dirawat oleh kawanan serigala. Mowgli dirawat oleh seekor serigala betina yang bernama Raksha. Raksha sangat menyayangi Mowgli seperti anaknya sendiri meskipun Mowgli bukan serigala. Kawanan serigala itu dipimpin oleh Akila. Semua serigala sangat menghormati Akila, begitu juga dengan Mowgli. Mowgli menganggap Akila seperti ayahnya sendiri. Seiring berjalannya waktu, kini Mowgli sudah berumur 7 tahun. Selama ini, Mowgli belajar hidup seperti serigala. Dia terbiasa berlari dan memanjat pohon besar di hutan. Seperti hari-hari biasanya, Mowgli berlatih bersama Bagheera dan serigala yang lain. Di saat Mowgli akan melompat, Mowgli terjatuh karena menginjak cabang pohon yang rapuh. Bagheera pun menyuruh Mowgli berhati-hati karena yang barusan dipanjat itu adalah pohon mati. Hari berganti hari, musim hujan kini berubah menjadi musim kemarau. Air sungai pun mulai surut, hanya menyisakan tanah yang mengering. Akibat sungai yang menyusut, sebuah batu yang ada di tengah sungai kini kelihatan. Para binatang menyebut batu itu adalah batu perdamaian. Sesuai peraturan hutan, di saat batu perdamaian muncul, semua hewan yang datang ke sini untuk minum tidak boleh saling memburu satu sama lain, karena di saat kemarau seperti ini, minum lebih penting daripada berburu. Semua hewan pun berkumpul untuk mengambil minum, termasuk para kawanan serigala. Di saat semua hewan sedang minum, Mowgli mengambil air dengan tempurung kelapa yang diikat tali. Melihat hal ini, Akela langsung menegur Mowgli. Akela melarang Mowgli menggunakan alat-alat yang aneh karena itu bukan cara hidup serigala. Tiba-tiba dari atas tebing datang seekor harimau yang bernama Shere Khan. Semua hewan pun ketakutan. Shere Khan adalah hewan yang paling ganas di hutan ini. Melihat kedatangan Shere Khan, Akela langsung menyuruh Mowgli bersembunyi di belakangnya. Shere Khan lalu berkata kalau dia mencium bau makhluk yang paling dia benci, yaitu bau manusia. Akela pun menyuruh Shere Khan untuk tidak mengganggu Mowgli karena Mowgli adalah bagian dari kawanan serigala. Lagi pula Mowgli hanyalah anak kecil. Mowgli tidak seperti manusia dewasa lain yang suka memburu para hewan. Shere Khan kemudian menjawab, cepat atau lambat, Mowgli pasti akan tumbuh menjadi manusia dewasa sama seperti yang lainnya. Shere Khan lalu menunjukkan mata kirinya yang cacat akibat ulah manusia. Shere Khan bersumpah akan membunuh manusia yang datang ke hutan ini. Akela kemudian mengingatkan tentang hukum batu perdamaian. Selama masa kemarau seperti saat ini, para hewan dilarang untuk saling memburu. Shere Khan pun berkata kalau dia menghormati hukum hutan itu. Namun, nanti setelah musim hujan kembali tiba, Shere Khan akan datang lagi untuk memburu Mowgli. Jika Akela menolak menyerahkan Mowgli, Shere Khan tidak akan segan-segan membantai semua hewan di hutan ini. Singkat cerita, musim hujan pun akhirnya tiba. Hujan yang deras membuat air sungai meningkat. Batu perdamaian pun akhirnya tenggelam tertutupi air. Akela dan kawanannya lalu berunding mengenai nasib Mowgli. Mereka berdebat apakah akan menyerahkan Mowgli atau tidak. Mereka tidak ingin mengorbankan nyawa hewan-hewan yang ada di hutan, namun mereka juga tidak mau menyerahkan Mowgli. Mowgli kemudian berjalan mendekati Akela. Mowgli memutuskan untuk pergi dari hutan ini. Mendengar hal ini, Raksha langsung menolaknya. Raksha tidak ingin Mowgli pergi. Bagheera pun menyuruh Raksha tenang. Bagheera berjanji akan membantu mengantar Mowgli menuju tempatnya yang seharusnya, yaitu desa manusia.
Akela pun setuju karena itu satu-satunya cara agar Mowgli selamat. Akhirnya dengan berat hati, Raksha merelakan Mowgli pergi. Mowgli dan Bagheera langsung memulai perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sekawanan gajah. Bagheera langsung menyuruh Mowgli untuk membungkuk untuk menghormati kawanan gajah yang lewat. Sejak dahulu kala, para gajah-gajah itu selalu menjaga hutan. Mereka menciptakan sungai dengan menggali tanah menggunakan gading mereka. Setelah kawanan gajah itu pergi, Mowgli dan Bagheera kembali melanjutkan perjalanan. Mereka kemudian bertemu dengan kawanan kerbau di padang rumput. Mowgli berkata kalau dia sebenarnya tidak ingin pergi. Mowgli bingung kenapa Shere Khan memburunya, padahal mereka tidak saling kenal. Tiba-tiba Bagheera menyuruh Mowgli untuk lari menuju sungai yang ada di depan dan kemudian menyusuri sungai ke utara. Dari balik semak-semak, Shere Khan melompat menerkam. Beruntung Bagheera langsung menghentikannya. Kawanan kerbau yang panik melihat Shere Khan juga langsung berlarian. Setelah melumpuhkan Bagheera, Shere Khan langsung mengejar Mowgli. Mowgli yang panik melompat menuju sungai yang ternyata isinya adalah tanah berlumpur. Kawanan kerbau kemudian berlari ke arah Mowgli. Mowgli pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menaiki salah satu kerbau agar dia bisa kabur dari Shere Khan. Shere Khan yang marah mendatangi markas kawanan serigala. Akela pun langsung menyuruh Shere Khan untuk pergi karena Mowgli sudah tidak ada lagi di sini. Namun Shere Khan malah semakin emosi. Shere Khan berkata kalau dia ingin membunuh Mowgli, bukan mengusir Mowgli. Shere Khan langsung mencaplok Akela dan kemudian melemparkannya ke jurang hingga tewas. Shere Khan berkata dia akan menjadi penguasa wilayah ini sampai Mowgli datang kembali ke sini. Di tempat lain, Mowgli terbangun di atas kerbau yang berjalan di tebing yang curam. Tiba-tiba hujan lebat membuat tebing longsor. Mowgli dan para kerbau pun langsung jatuh ke dalam sungai. Beruntung Mowgli berhasil memegangi satu batang pohon. Keesokan harinya, Mowgli berjalan memasuki hutan. Mowgli yang lapar lalu memetik beberapa buah untuk mengisi perutnya. Seekor musang lalu mendekati Mowgli yang sedang makan. Mowgli yang kasihan berniat memberikan buah yang dia pegang kepada musang itu. Namun ternyata dua ekor musang yang lain mencuri buah milik Mowgli. Mowgli pun langsung mengejar musang-musang itu masuk ke dalam hutan yang sepi. Mowgli yang kebingungan karena kehilangan jejak musang, tiba-tiba mendengar suara memanggilnya. Seekor anakonda raksasa kemudian muncul. Ular itu mengaku bernama Kaa. Kaa menyuruh Mowgli tidak usah takut. Kaa berkata kalau dia tahu asal-usul Mowgli. Mowgli pun tiba-tiba tidak bisa bergerak. Dia terhipnotis tatapan mata Kaa. Kaa kemudian berkata kalau kebanyakan manusia hidup jauh dari hutan. Namun di saat manusia masuk ke dalam hutan, biasanya manusia membawa bunga merah yang menyala dan panas. Semua hewan takut dengan bunga merah itu karena bisa menghancurkan hutan rumah mereka. Para hewan menyebut api dengan istilah bunga merah. Kaa kemudian memperlihatkan penampakan masa lalu Mowgli. Di dalam penampakan masa lalu itu, ayah Mowgli terlihat pergi ke suatu tempat sambil membawa Mowgli. Namun di saat mereka sedang beristirahat di dalam sebuah gua, tiba-tiba Shere Khan datang menyerang mereka. Ayah Mowgli melawan harimau itu dengan api yang dia bawa. Api itu berhasil melukai mata kiri Shere Khan. Namun Shere Khan balik menyerang dan membuat ayah Mowgli tewas. Shere Khan kemudian pergi tanpa tahu kalau Mowgli kecil ada di sana. Mowgli yang masih kecil kemudian diselamatkan oleh Bagheera. Selama dihipnotis, Mowgli tidak sadar kalau tubuhnya sudah dililit oleh Kaa. Di saat Kaa berniat mencaplok Mowgli, muncul seekor hewan yang menyerang Kaa dan kemudian menolong Mowgli. Mowgli pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Mowgli siuman dan melihat beruang besar di hadapannya. Mowgli pun panik ketakutan, namun beruang itu menyuruh Mowgli untuk tenang. Beruang itu memperkenalkan diri, dia bernama Balu. Balu memberitahu kalau dia yang semalam menyelamatkan Mowgli dari cengkeraman Kaa. Sebagai balas budi, Balu meminta tolong Mowgli melakukan sesuatu untuknya. Ternyata Balu meminta Mowgli memanjat tebing untuk mengambil sarang tawon yang berisi madu. Mowgli pun langsung menolak karena dia takut disengat lebah. Balu pun menyuruh Mowgli tidak usah khawatir karena tawon yang ada di atas tidak menyengat. Balu memohon kepada Mowgli. Balu beralasan kalau dia sangat membutuhkan banyak madu sebagai stok makanan saat dia hibernasi nanti. Balu tidak bisa mengambil madu itu sendiri karena dia tidak bisa memanjat. Mowgli yang kasihan akhirnya bersedia membantu Balu. Mowgli mengambil sulur dari tanaman untuk dijadikan tali agar dia bisa memanjat.
Mowgli juga membawa batu runcing dan kayu untuk memotong madu. Mowgli pun langsung naik ke atas tebing dan kemudian bergelantungan menggunakan tali. Mowgli berusaha mengambil madu, namun dia disengat lebah hingga kayunya terjatuh. Di bawah, beberapa ekor hewan menghampiri Baloo untuk melihat aksi Mowgli. Di atas, Mowgli berusaha menendang sarang tawon yang berisi madu itu, dan akhirnya berhasil. Sarang tawon itu pun jatuh. Baloo langsung memakan madu yang ada di dalam sarang tawon dengan lahapnya. Mowgli kemudian turun sambil marah-marah karena Baloo membohonginya. Baloo pun meminta maaf. Baloo lalu menyuruh Mowgli mengoleskan madu di luka sengatan karena madu bisa menyembuhkan luka sengatan itu. Mowgli yang marah kemudian pergi. Baloo pun langsung mengejarnya. Baloo berkata kalau dia masih membutuhkan bantuan Mowgli untuk mengumpulkan madu. Mowgli menjawab kalau dia tidak bisa tinggal di sini berlama-lama karena dia sudah berjanji kepada Bagheera untuk pergi ke desa manusia. Baloo yang tidak enak karena barusan mempermainkan Mowgli akhirnya bersedia mengantar Mowgli menuju desa manusia. Malam harinya, Baloo dan Mowgli akhirnya melihat desa manusia dari kejauhan. Desa itu terlihat terang karena diterangi oleh obor api. Baloo berkata kalau yang menyala itu bernama bunga merah. Mowgli pun takjub melihat bunga merah yang bercahaya itu. Menurut Mowgli, bunga merah itu tidak berbahaya. Namun Baloo memperingatkan kalau bunga merah itu bisa menghancurkan apapun yang disentuhnya. Mowgli lalu berkata jujur kalau sebenarnya dia tidak ingin pergi ke desa manusia. Mowgli masih betah tinggal di hutan bersama kawanan serigala, namun dia harus mengikuti perintah Bagheera. Baloo pun menyuruh Mowgli mendengarkan hati nuraninya. Menurut Baloo, Mowgli itu unik. Baloo memuji kemampuan Mowgli yang bisa merubah ranting dan kayu menjadi alat untuk mengambil madu. Mowgli kemudian berkata kalau apa yang dia lakukan itu tidak disukai Bagheera dan Akela. Mereka malah menyuruh Mowgli untuk tidak melakukan trik-trik seperti itu karena para hewan tidak pernah melakukannya. Baloo pun menyuruh Mowgli tidak usah memperdulikan omongan-omongan itu. Justru trik-trik seperti itulah kelebihan yang dimiliki Mowgli. Baloo malah senang melihat trik-trik yang Mowgli lakukan. Baloo lalu mengajak Mowgli bekerja sama. Jika Mowgli mau membantunya mengumpulkan madu, Baloo akan membantu Mowgli dalam hal apapun. Namun jika Mowgli tetap ingin pergi ke desa manusia, Baloo akan mengantar Mowgli. Mowgli yang masih ragu-ragu akhirnya memilih tinggal bersama Baloo sampai musim dingin tiba nanti. Keesokan harinya, Mowgli mulai merangkai sulur-sulur tanaman dan kayu untuk merangkai alat pengambil madu. Kerjasama antara Mowgli, Baloo, dan beberapa ekor hewan berhasil mengambil madu yang sangat banyak. Mowgli pun senang berteman dengan Baloo yang mendukung hal yang dia sukai. Tiba-tiba, Bagheera kemudian datang menemui Mowgli. Bagheera mengajak Mowgli melanjutkan perjalanan menuju desa manusia. Namun Mowgli malah berkata kalau dia ingin tinggal di sini bersama Baloo karena di sini dia bisa berkreasi membuat berbagai alat bersama Baloo. Mowgli lalu mengajak Bagheera ke gua Baloo untuk memperlihatkan madu-madu yang berhasil dia dapatkan. Bukannya memuji kepintaran Mowgli, Bagheera malah memarahi Mowgli karena Mowgli tidak boleh membuat trik-trik apapun di dalam hutan ini. Bagheera juga memarahi Baloo yang memanfaatkan Mowgli untuk keuntungannya pribadi. Bagheera pun bersikeras mengajak Mowgli untuk pergi saat ini juga. Baloo kemudian menyuruh Bagheera untuk bermalam lebih dulu karena hari sudah sore. Bagheera pun akhirnya setuju. Dia dan Mowgli akan melanjutkan perjalanan besok pagi. Malam harinya, Mowgli tidak bisa tidur karena mendengar suara gajah meraung. Dia kemudian keluar mendekati para gajah yang terlihat kebingungan itu. Mowgli melihat ke dalam lubang yang dikelilingi gajah. Dia pun kaget. Mowgli langsung mengambil tali buatannya dan kemudian melompat masuk ke dalam lubang. Bagheera dan Baloo yang sudah bangun melihat aksi Mowgli ini. Ternyata Mowgli menolong anak gajah yang terjebak di dalam lubang menggunakan tali buatannya. Setelah melihat usaha Mowgli menolong anak gajah, Bagheera pun bangga melihat kemampuan Mowgli itu. Bagheera akhirnya sadar kalau kemampuan Mowgli menciptakan alat-alat itu ada baiknya juga. Baloo lalu meminta Bagheera untuk membiarkan Mowgli tetap tinggal di sini. Namun Bagheera menolak dengan tegas. Bagheera pun memberitahu kalau saat ini Mowgli sedang diincar Shere Khan. Shere Khan bahkan tak segan-segan membunuh Akela untuk memancing Mowgli kembali ke sarang serigala. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Mowgli adalah mengirimnya ke desa manusia. Baloo pun terkejut mendengar cerita ini. Baloo kemudian menemui Mowgli. Meskipun berat, Baloo menyuruh Mowgli untuk pergi bersama Bagheera. Awalnya Mowgli menolak karena dia ingin terus tinggal di sini. Baloo pun terpaksa berteriak mengusir Mowgli.
Mowgli yang sedih kemudian naik dan duduk di atas cabang pohon. Tiba-tiba dari atas sekelompok monyet membawa Mowgli pergi. Mowgli pun panik meminta tolong. Sekelompok kera itu menculik Mowgli dengan sangat cepat. Bagheera dan Baloo pun langsung mengejar Mowgli. Bagheera sempat kehilangan jejak karena dia tidak bisa menyeberangi sungai yang berarus deras. Untung saja Baloo bisa membantunya. Di depan, kawanan monyet itu membawa Mowgli naik ke atas tebing. Para monyet itu kemudian membawa Mowgli masuk ke dalam kuil monyet yang ada di atas tebing. Di bawah, Bagheera dan Baloo berusaha keras memanjat tebing untuk menolong Mowgli. Di dalam kuil monyet, Mowgli dibawa untuk menghadap Raja Monyet Raksasa yang bernama Raja Louie. Louie memberi Mowgli berbagai macam buah yang ada di sana. Louie lalu berkata kalau dia tahu Mowgli sedang dikejar-kejar oleh Shere Khan. Louie akan melindungi Mowgli dari Shere Khan, namun dengan satu syarat. Louie ingin Mowgli memberitahu bagaimana caranya membuat bunga merah. Mowgli yang juga tidak tahu bagaimana cara membuat bunga merah itu pun bingung. Mowgli berkata jujur kalau dia tidak bisa. Namun Louie tidak percaya. Menurut Louie, semua manusia pasti bisa membuat bunga merah. Jadi Mowgli juga harusnya bisa. Dengan bunga merah itu, Louie berambisi ingin menjadi penguasa hutan. Mowgli pun tetap bersikeras kalau dia tidak bisa membuat bunga merah karena sejak kecil dia tinggal di hutan. Di tengah-tengah perdebatan, tiba-tiba Baloo muncul. Baloo sengaja mengalihkan perhatian Louie dan para monyet sehingga Mowgli bisa kabur bersama Bagheera. Setelah sadar kalau Mowgli telah kabur, Louie menyuruh semua monyet untuk mengejar Mowgli. Bagheera dan Baloo pun menyuruh Mowgli kabur sementara mereka berdua akan menghalangi para monyet. Raja Louie kemudian akhirnya ikut turun tangan untuk menangkap Mowgli. Dia melompat menghadang Mowgli yang hendak kabur. Louie menyuruh Mowgli agar mau menjadi anak buahnya karena Mowgli sudah tidak punya tempat berlindung lagi. Saat ini, Akela, sang pemimpin kawanan serigala, telah mati dibunuh Shere Khan. Mowgli pun terkejut mendengarnya. Dengan tubuh besarnya, Louie bergerak ke sana kemari mengejar Mowgli yang kabur di dalam kuil. Mowgli kemudian melompat keluar dari dalam kuil. Louie tidak bisa mengejar karena tersangkut. Akibat banyak pilar yang hancur diterjang Louie, kuil itu pun akhirnya runtuh menimpa Louie. Semua monyet pun langsung berusaha menyingkirkan bebatuan untuk menyelamatkan Louie. Mowgli kemudian bertanya kepada Bagheera, apakah benar Akela sudah mati dibunuh Shere Khan? Bagheera pun meminta maaf karena dia tidak memberitahu lebih awal. Mowgli pun emosi karena Bagheera dan Baloo tidak memberitahu tentang berita ini. Mowgli yang marah berniat untuk balas dendam. Mowgli pun langsung pergi. Mowgli kemudian pergi menuju desa manusia. Secara diam-diam, Mowgli mencuri salah satu obor untuk dijadikan senjata melawan Shere Khan. Mowgli berlari membawa obor itu melintasi hutan menuju sarang serigala. Dari belakang, Bagheera dan Baloo berusaha mengejar Mowgli. Mowgli tidak sadar kalau api yang dia bawa tidak sengaja membakar pohon-pohon yang ada di hutan. Para hewan yang ketakutan akibat hutan yang terbakar kini berkumpul di dekat sungai, termasuk para kawanan serigala. Para hewan itu terkejut melihat Mowgli datang sambil membawa obor. Mowgli berteriak memanggil Shere Khan. Mowgli berkata kalau dia tidak takut dengan Shere Khan. Shere Khan kemudian datang. Shere Khan berkata kalau ucapannya terbukti benar. Kini Mowgli sudah sama seperti manusia dewasa yang kelakuannya hanya bisa merusak hutan. Mowgli pun baru sadar kalau hutan sudah terbakar akibat obor di tangannya. Hal ini juga membuat semua hewan ketakutan melihat Mowgli. Mowgli yang merasa bersalah akhirnya membuang obor itu ke sungai. Shere Khan pun berkata, tanpa bunga merah, Mowgli tidak akan mungkin bisa menang melawannya. Ditambah-tambah, kini Mowgli sudah tidak punya teman lagi karena para hewan takut dengannya. Tiba-tiba dari belakang, Baloo, Bagheera dan kawanan serigala kemudian maju membela Mowgli. Di saat Shere Khan akan menerkam, Baloo langsung melindungi Mowgli. Shere Khan pun dengan mudah melumpuhkan Baloo. Raksa lalu memimpin kawanan serigala menyerang Shere Khan. Mowgli ingin ikut maju, namun Bagheera melarangnya. Bagheera berkata kalau Mowgli tidak bisa bertarung seperti serigala karena dia bukan serigala. Mowgli harus bertarung seperti layaknya manusia. Mowgli pun akhirnya memiliki ide. Dia berlari masuk ke dalam hutan yang terbakar. Bagheera dan yang lain berusaha keras menahan Shere Khan yang ingin mengejar Mowgli. Namun Shere Khan yang terlalu kuat akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua. Di tengah-tengah hutan yang terbakar, Mowgli mulai memotong sulur pohon untuk membuat jebakan. Namun, Shere Khan akhirnya berhasil menyusulnya datang ke sini. Mowgli pun melompat di antara pohon-pohon.
Mowgli lalu melempar tali sulur di pohon mati. Mowgli kemudian turun untuk memancing Shere Khan. Dan akhirnya berhasil, Shere Khan pun mengejarnya dari dalam celah pohon mati. Mowgli berhasil memancing Shere Khan untuk naik dan kemudian berjalan ke ujung dahan pohon mati yang rapuh. Shere Khan sebenarnya sadar kalau dahan pohon itu tidak terlalu kuat. Namun dia tidak ingin melepaskan Mowgli yang sudah terjebak di ujung dahan. Shere Khan berkata, jika Mowgli melompat, dia akan mati dilalap bunga merah. Di saat Shere Khan melompat menyerang, Mowgli langsung melompat bergelantungan di tali yang tadi sudah dia siapkan. Dahan pohon mati itu pun akhirnya putus, membuat Shere Khan terjatuh ke kobaran api. Singkat cerita, di saat Mowgli akan kembali, dia dihadang rombongan gajah. Mowgli pun membungkuk sebagai penghormatan. Para gajah itu kemudian mengantar Mowgli kembali ke sungai. Sebagai balas budi, para gajah itu kemudian membendung sungai. Para gajah membuat aliran sungai dialirkan ke parit yang mereka buat. Aliran sungai itu pun akhirnya mengalir ke arah kobaran api, membuat hutan yang terbakar itu berangsur-angsur padam. Singkat cerita, akhirnya Mowgli tetap tinggal di hutan bersama para serigala dan teman-temannya. Kini para hewan pun memperbolehkan Mowgli menggunakan trik-trik manusianya, karena bagaimanapun juga dia adalah seorang manusia. Dan berakhirlah alur cerita film The Jungle Book ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan bawa anak kalau kalian pergi ke dalam hutan. Nanti anaknya cuma nyusahin para hewan guys. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.